Kisah ini menceritakan tentang bangkitnya perawan meninggal 100 hari. Wajah berteriak ketakutan. Di desa Sidodadi Sungai Rumbai, sebuah ritual jailangkung yang dilakukan oleh sekelompok pemuda secara iseng justru membangkitkan kembali Rani, seorang gadis cantik yang meninggal secara misterius 100 hari lalu. Namun, kebangkitannya bukanlah pertanda baik. Sejak itu, kejadian aneh dan teror mulai menghantui desa. Warga percaya bahwa yang kembali bukanlah Rani, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dengan wajah yang masih sama, tetapi sorot matanya berbeda, roh jahat itu mulai mengungkap rahasia gelap yang terkubur selama ini. Apakah mereka bisa mengembalikan ketenangan desa sebelum semuanya terlambat? Wajah berteriak ketakutan api. Angin malam berdesir pelan, menyusup lewat celah-celah jendela kayu musola tua di desa Sidodadi Sungai Rumbai. Langit berwarna kelam, bulan tertutup awan gelap, seolah langit sendiri enggan menjadi saksi atas kejadian yang akan segera terjadi. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar memilukan. Sebagian besar warga sudah masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Malam ini terasa lebih dingin dari biasanya, lebih sunyi, lebih menyeramkan. Di dalam musola, 4 pemuda duduk melingkar, lilin kecil di tengah mereka berkelip-kelip lemah. Cahaya temaram menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding kayu yang sudah mulai lapuk. "Kita beneran mau ngelakuin ini?" bisik Rio dengan suara gemetar. Tangannya erat menggenggam boneka kayu jailangkung yang telah mereka siapkan sejak sore tadi. "Udah terlanjur. Lagian kita cuma mau tahu kebenarannya aja," sahut Anton, meskipun dalam hatinya ia sendiri diliputi rasa takut. Ritual ini bukan main-main. Sejak kematian Rani, desa tak pernah lagi terasa damai. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki di tengah malam, tangisan lirih dari arah musola, bahkan beberapa anak kecil ketakutan saat melihat sesosok bayangan perempuan berambut panjang melintas di jalanan sepi. Namun, yang paling mengerikan adalah cerita Pak Rahmat, imam musola, yang pernah mendapati jejak kaki basah di lantai musola tepat di malam Jumat Kliwon. Jejak itu berakhir di dinding, seolah seseorang berjalan lalu menembus ke dalamnya. "Jailangkung, jailangkung datang tak dijemput, pulang tak diantar." Suara mereka bergetar, setengah berbisik, setengah takut. Mereka baru saja menyelesaikan ritual pemanggilan. Awalnya, tak ada yang terjadi. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Di sudut ruangan, terdengar suara lembut, suara yang tak seharusnya ada. "Siapa yang memanggilku?" Suara itu bergema pelan namun penuh kepastian. Mereka terdiam. Wajah-wajah ketakutan saling menatap satu sama lain. Keringat dingin mulai membasahi dahi. Jantung mereka berdebar kencang. Anton menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Namun sebelum ia sempat melakukannya, lilin di tengah mereka tiba-tiba padam total. Gelap mutlak menyelimuti musola. Lalu, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Kenapa kalian memanggilku?" Mereka tak menjawab. Nafas mereka tercekat. Rio ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Dan tiba-tiba, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia berteriak. Di saat yang sama, lampu musola tiba-tiba menyala kembali. Namun yang mereka lihat berikutnya membuat mereka hampir kehilangan akal. Di sudut musola, berdiri seorang gadis dengan pakaian lusuh dan rambut panjang menutupi wajahnya. "Rani," bisik Anton dengan suara gemetar. Gadis itu tidak bergerak. Tapi perlahan, rambut yang menutupi wajahnya mulai tersibak oleh angin. Dan di baliknya, bukan wajah manusia. Malam itu di desa Sidodadi Sungai Rumbai, suasana lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara tawa anak-anak yang biasanya masih bermain di pekarangan rumah meski hari mulai gelap. Para warga menutup pintu lebih cepat, menyalakan lampu lebih terang,
dan sebagian bahkan memilih untuk tidak keluar rumah sama sekali. Mereka tahu, malam ini adalah 100 hari kematian Rani. Semua orang di desa ingat betul bagaimana Rani ditemukan. Tubuhnya kaku di dekat musola tua, matanya terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang tak kasat mata. Wajahnya masih cantik seperti biasanya, tapi ada ekspresi teror yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, desas-desus mulai berkembang. Beberapa warga mengaku mendengar suara isakan tangis di sekitar musola. Ada pula yang bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan perlahan di antara bayangan pepohonan. Bahkan Pak Rahmat, imam musola, sempat menemukan sepasang jejak kaki basah di lantai musola tepat setelah ia selesai salat Isya. Jejak itu berakhir di dinding seolah seseorang berjalan dan menghilang ke dalamnya. Malam ini, pada malam 100 hari kematiannya, teror yang selama ini terasa samar mulai menunjukkan wujudnya yang nyata. Anton dan Rio, 2 dari 4 pemuda yang pernah melakukan ritual pemanggilan, duduk di teras rumah Rio. Mereka tak berani bicara terlalu keras, hanya berbisik dengan suara pelan. "Lo yakin tadi lo dengar suara itu lagi, Ton?" tanya Rio, matanya terus memandang ke arah musola tua yang tampak lebih gelap dari biasanya. Anton menelan ludah. "Gue gak mungkin salah dengar, Rio. Suara itu manggil nama gue. Gue baru aja masuk musola buat ambil sandal, tiba-tiba gue denger ada yang bisik di telinga gue, 'Anton, kenapa kamu manggil aku?' Rio merinding. Suara perempuan. Anton mengangguk pelan. "Dan gue yakin banget itu suara Rani." Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membawa serta bau anyir yang menyengat. Kedua pemuda itu saling berpandangan dengan wajah pucat. Dari arah musola, pintu kayunya yang lapuk berderit pelan, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Sementara itu, Pak Rahmat kembali ke musola untuk memeriksa sesuatu yang sejak sore tadi mengganggunya. Ia ingat betul, sebelum pulang tadi siang, ia sudah menyapu lantai dan memastikan semua bersih. Namun ketika ia kembali untuk menunaikan salat Isya, ia melihat jejak kaki basah di lantai kayu musola. Jejak itu kecil, seperti milik seorang perempuan, dan anehnya menuju ke dalam musola, bukan keluar. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan lampu. Tak ada siapapun di dalam musola, tapi bau anyir begitu kuat hingga membuatnya hampir mual. Perlahan, ia mengikuti jejak kaki itu dengan langkah hati-hati. Setiap langkah yang ia ambil semakin membuat jantungnya berdetak kencang. Dan akhirnya, jejak itu berakhir di tempat Rani dulu ditemukan meninggal. Sejenak, Pak Rahmat menahan napas. Punggungnya mulai berkeringat. Ia ingin berbalik dan pergi, namun tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam di desa ini. Kemudian, tanpa peringatan, "Pak Rahmat!" Suara lirih itu bergema di seluruh musola. Pak Rahmat membeku. Suara itu datang dari arah belakangnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia perlahan menoleh. Namun yang ia lihat membuat tubuhnya lemas dan hampir jatuh. Di sana, berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih lusuh. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya diam, tapi seakan bergoyang perlahan seperti terkena tiupan angin yang tak ada. Pak Rahmat ingin berteriak, ingin melafalkan ayat-ayat suci, tapi mulutnya terkunci. Kakinya pun tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan napas tersengal. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, menunjukkan wajah yang selama ini menghantui seluruh desa. Dan ia tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum manusia. Malam di Sidodadi Sungai Rumbai semakin pekat. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih anyir. Warga desa mulai menutup jendela mereka rapat-rapat,
Tak ada yang ingin menjadi saksi dari kejadian aneh yang semakin sering terjadi setelah 100 hari kematian Rani. Di dalam musola tua, Pak Rahmat masih berdiri terpaku. Sosok Rani berdiri hanya beberapa meter darinya, dengan rambut panjang yang tergerai dan wajah pucat yang semakin terlihat jelas di bawah cahaya lampu minyak yang berkelip. "Pak Rahmat, kenapa memanggilku?" Suara itu lembut, tapi menusuk hingga ke tulang. Pak Rahmat berusaha menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat mencoba melafalkan doa-doa, tapi lidahnya terasa keluh. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Sosok itu tak bergerak, tapi bayangannya di lantai musola tampak memanjang dan bergetar, seolah bukan hanya miliknya seorang. Perlahan, Pak Rahmat merogoh tasbih di kantongnya. Bibirnya mulai bergerak membaca ayat-ayat suci. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan satu kalimat, lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, terdengar bisikan lagi. "Pak Rahmat, kenapa kamu takut?" Seketika, hawa dingin semakin kuat. Pak Rahmat merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya, dingin, lembab, dan berat. Dengan sekuat tenaga, ia menutup mata dan berteriak, "Pergi kau! Jangan ganggu kami!" Sejenak, sunyi. Hanya terdengar napasnya yang memburu. Lalu, lampu minyak kembali menyala. Sosok Rani telah menghilang. Tetapi di lantai musola, tertulis dengan jejak kaki basah. Misteri yang kian mengerikan. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian di musola menyebar dengan cepat. Para warga mulai berkumpul di rumah Pak Rahmat. Beberapa ibu-ibu berbisik sambil sesekali melirik ke arah musola yang masih berdiri angker di ujung desa. Semakin sering dia muncul. Bisik Buati, matanya cemas. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang warga. Pak Rahmat yang masih tampak lelah mengusap wajahnya. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rani sebelum dia meninggal. Ini bukan sekadar gangguan, ini sebuah pesan." Anton dan Rio yang sejak awal terlibat dalam ritual pemanggilan malam itu ikut mendengarkan. Mereka saling pandang, merasa ada yang harus mereka lakukan. "Pak, kalau kami bisa mencari tahu sesuatu, apakah itu bisa membantu mengusirnya?" tanya Anton ragu-ragu. Pak Rahmat mengangguk. "Kita harus mencari tahu kenapa dia masih ada di sini. Jika arwahnya belum tenang, pasti ada sesuatu yang belum selesai." Rio menelan ludah. "Tapi kalau bukan dia yang datang ke kita, Pak, kalau sesuatu yang lain?" Suasana menjadi hening. Pak Rahmat hanya bisa menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Pertanyaan Rio adalah ketakutan terbesar mereka semua. Makam yang digali. Hari mulai senja ketika Anton dan Rio memutuskan untuk pergi ke makam Rani. Mereka membawa senter dan sebuah linggis, ditemani oleh beberapa pemuda desa yang penasaran dengan misteri ini. Saat mereka sampai di makam, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin seakan berputar di sekitar mereka, membawa suara-suara yang sulit dijelaskan. Anton menyalakan senter dan menyorot batu nisan. Rani binti Erweselan lahir 2004, wafat 2024. Di bawah nama itu, ada sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar nisan terlihat sedikit lebih gembur, seolah baru saja digali ulang. "Ada yang udah buka makam ini?" tanya Rio dengan suara gemetar. Anton berjongkok dan menyentuh tanah itu. "Kayaknya belum lama." "Tapi siapa yang?" Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki terdengar dari balik pohon. Mereka semua menoleh cepat, senter langsung diarahkan ke sana. Di antara bayangan pepohonan, seseorang berdiri. "Siapa di sana?" Rio berteriak. Namun, tak ada jawaban. Sosok itu tetap diam. Anton mempersempit pandangannya, lalu terkejut saat menyadari sesuatu.
Itu bukan manusia. Sosok itu tiba-tiba bergerak cepat. Dan dalam sekejap, lampu senter mereka mati. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa lirih seorang perempuan. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk. Anton dan Rio masih terpaku di tempat, napas mereka memburu. Senter yang mereka pegang berkedip-kedip, seakan merasakan ketakutan yang sama dengan mereka. Dari kegelapan, suara tawa lirih perempuan kembali terdengar. Lirih, menyeramkan, dan semakin mendekat. "Kita harus pergi dari sini sekarang," bisik Rio dengan suara bergetar. Namun sebelum mereka bisa melangkah, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tanah di depan makam Rani tiba-tiba retak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Mereka membeku, hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Lalu, terdengar suara gemuruh pelan, seperti suara seseorang yang berbisik dari dalam tanah. Kata-kata itu tidak jelas, tapi semakin lama semakin kuat. Anton mundur selangkah, tangannya mencengkeram lengan Rio dengan erat. "Anton, kita harus pergi. Sekarang juga!" Rio hampir berteriak. Namun sebelum mereka bisa berbalik, sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Bangkitnya arwah. Anton dan Rio menjerit, refleks mundur beberapa langkah saat tangan itu bergerak perlahan, menggenggam udara seakan mencari sesuatu untuk diraih. Dari dalam kubur, terdengar suara rintihan lirih. "Tolong aku!" Anton menelan ludah. Rio, itu Rani." Sebelum Rio sempat menjawab, tanah di atas makam mendadak runtuh lebih dalam, membuka lubang yang lebih besar. Sesosok tubuh dengan gaun putih yang lusuh perlahan muncul ke permukaan. Rambut panjangnya menutupi wajahnya yang pucat, basah oleh tanah dan embun malam. Sosok itu terdiam, berdiri kaku dengan kepala tertunduk. Tubuhnya sedikit bergoyang, seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kemudian, dengan gerakan pelan namun mengerikan, kepalanya terangkat. Mata kosong itu menatap lurus ke arah Anton dan Rio. Mereka ingin berlari, tapi tubuh mereka terasa kaku. Nafas mereka tersengal, seolah udara malam menolak untuk masuk ke dalam paru-paru mereka. "Kenapa kalian memanggilku?" Suara itu lirih, hampir seperti bisikan, namun terdengar jelas di telinga mereka. Rahasia yang terkubur. Dari kejauhan, Pak Rahmat bersama beberapa warga datang dengan membawa lampu minyak. Mereka mendengar teriakan Anton dan Rio, dan memutuskan untuk menyusul. Saat mereka sampai, mereka semua terhenti di tempat. Mata mereka membelalak saat melihat sosok Rani berdiri di atas makamnya sendiri, tubuhnya membiru seperti mayat yang telah lama membusuk, tapi matanya masih hidup, menatap penuh kemarahan dan kesedihan. Pak Rahmat menggenggam tasbihnya dengan erat. "Astagfirullah, apa yang telah kalian lakukan?" Anton dan Rio tak mampu berkata-kata. Mereka hanya bisa menatap Pak Rahmat dengan wajah pucat pasi. Rani masih berdiri diam, namun tangannya mulai terangkat perlahan, menunjuk ke arah seseorang di antara kerumunan warga. Seorang pria tua yang berdiri di barisan belakang tiba-tiba tersentak. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Warga lain segera menoleh ke arahnya. "Pak Ruslan?" tanya seseorang dengan suara bergetar. Pria tua itu, ayah Rani, mundur selangkah. Matanya penuh ketakutan. Bukan aku yang membunuhnya." Kerumunan warga terperanjat. Anton dan Rio saling berpandangan. "Membunuh?" Rani mengeluarkan suara erangan pelan. Tubuhnya bergetar, lalu ia berbicara dengan suara yang jauh lebih tajam, dingin, dan menusuk. Kebenaran akan terungkap. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa suara tangisan dari segala arah. Lampu minyak yang dibawa warga mulai berkedip, beberapa padam seketika.
Langit yang tadinya gelap kini tampak semakin kelam, seolah malam telah berubah menjadi kuburan tanpa cahaya. Pak Rahmat segera bertindak. Ia melangkah maju, mengangkat tangannya dan mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Getaran udara di sekitar mereka semakin kuat, dan tubuh Rani tampak bergetar hebat. Namun sebelum doa-doa itu selesai, Rani menjerit. "Bapak membunuhku!" Pak Ruslan berteriak, "Tidak! Itu bohong! Itu semua bohong!" Tapi saat ia hendak melangkah mundur, sesuatu yang tak terlihat menahannya di tempat. Tubuhnya menegang, dan tatapannya membesar ketakutan. Warga yang menyaksikan itu hanya bisa bergidik, beberapa bahkan mulai menangis. Pak Rahmat mempercepat bacaan doanya, sementara Anton dan Rio berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rani tetap berdiri diam, namun tatapan matanya penuh dendam. Malam ini bukan hanya tentang kebangkitan arwah, tapi tentang kebenaran yang selama ini terkubur. Dan sebelum semua ini berakhir, seseorang harus membayar harga atas dosa yang telah dilakukan. Suasana di desa Sidodadi Sungai Rumbai semakin mencekam. Setelah sosok Rani yang bangkit dari kuburnya menuduh Pak Ruslan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematiannya, semua mata tertuju pada pria tua itu. Warga yang awalnya diam, kini mulai berbisik penuh curiga. Pak Ruslan yang gemetar, menelan ludah. Wajahnya yang biasanya terlihat tegar kini berubah pucat pasi. "Tidak, aku tidak membunuhnya. Ini semua hanya tipuan." Namun, tubuh Rani yang masih berdiri di atas makamnya mulai bergetar, matanya kosong, dan tangannya menunjuk lebih tegas. "Bapak tahu segalanya." Suara itu bergetar seperti datang dari dunia lain, menciptakan sensasi merinding di seluruh tubuh yang mendengarnya. Pak Rahmat melangkah maju, wajahnya serius. "Pak Ruslan, jika memang ada sesuatu yang belum Bapak katakan, sebaiknya Bapak bicara sekarang. Ini bukan hanya tentang Bapak. Ini tentang arwah anak Bapak yang tidak tenang." Semua warga terdiam, menunggu. Angin malam bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan, menciptakan suasana semakin menegangkan. Rahasia yang mulai terungkap. Pak Ruslan menunduk, tangannya gemetar. Dia menghela napas berat, lalu akhirnya berbicara dengan suara lirih. "Malam itu, aku melihatnya pergi ke musola tua. Tapi aku tak menghentikannya. Aku pikir dia hanya ingin berdoa. Aku tak tahu kalau dia tak akan pernah kembali." Warga mulai berbisik lagi. Beberapa orang menatap Pak Ruslan dengan ekspresi terkejut. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan dari itu, lanjutnya dengan suara serak. "Malam setelah kematiannya, aku mendengar seseorang mengetuk pintu rumahku. Saat aku membuka pintu, aku melihat Rani berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat, dan matanya tidak seperti biasanya." Anton dan Rio saling berpandangan. "Apa yang terjadi setelah itu?" tanya Anton dengan suara hampir berbisik. Pak Ruslan menarik napas panjang. "Aku menutup pintu, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suara ketukan itu tidak berhenti. Aku mendengar suara Rani memanggilku, memintaku membukakan pintu. Aku ketakutan, dan aku tidak membuka pintu itu." Air mata mulai menggenang di mata Pak Ruslan. "Aku pikir itu hanya perasaanku saja. Tapi keesokan harinya, aku menemukan jejak kaki basah di depan rumah. Sejak saat itu, aku tahu bahwa arwahnya belum pergi." Malam terakhir Rani. Semua mata kini tertuju pada Rani yang masih berdiri di atas kuburnya. Tubuhnya yang pucat tetap diam, tapi bibirnya mulai bergerak. Suaranya terdengar lebih jelas, lebih menusuk. "Bapak seharusnya melindungiku." Seketika, udara menjadi lebih dingin.
warga desa mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di balik kematian Rani. Pak Rahmat menutup matanya sejenak, lalu kembali menatap Rani. "Nak, jika ada sesuatu yang masih tersimpan, tunjukkanlah kepada kami, agar kami bisa membantumu pergi dengan tenang." Tiba-tiba, musola tua yang berada tak jauh dari sana bergetar. Pintu kayunya terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang panjang, seolah sesuatu di dalamnya ingin keluar. "Di sana!" bisik Rani, matanya menunjuk langsung ke arah musola. Anton merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa yang ada di dalam musola? Rio menelan ludah. Hanya ada sajadah tua dan beberapa kitab, dan seketika dia teringat sesuatu. Dan boneka Jailangkung itu. Pak Rahmat tersentak. Astagfirullah, jika benda itu masih ada, bisa jadi itu yang menjadi penghubung antara dunia kita dan arwah Rani. Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas menuju musola. Warga mengikuti dari belakang, namun beberapa memilih tetap di tempat karena ketakutan. Saat mereka masuk, ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lilin-lilin yang seharusnya sudah lama padam, menyala dengan sendirinya. Dan di tengah ruangan, boneka Jailangkung yang pernah mereka gunakan untuk ritual, kini berada di posisi yang aneh. Bukan lagi tergeletak, tapi berdiri tegak, menghadap ke arah mereka. Pertemuan dengan kebenaran. Pak Rahmat mengambil langkah maju, berusaha tetap tenang. Dia mulai membaca ayat suci, sementara Anton dan Rio tetap waspada di belakangnya. Saat doa-doa mulai dikumandangkan, boneka Jailangkung itu mulai bergetar pelan, lalu semakin keras. Seolah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Dan tiba-tiba, brak! Sebuah suara keras menggema, membuat semua orang terkejut. Boneka itu terlempar ke udara dan menabrak dinding. Dari balik musola, terdengar suara jeritan perempuan yang memilukan. "Itu dia, itu suara Rani," seru Rio. Lalu, dari sudut musola, perlahan-lahan muncul bayangan hitam. Bentuknya samar, namun aura kehadirannya begitu kuat. Bayangan itu bergerak perlahan ke arah mereka, dan semakin dekat, semakin jelas bahwa wajahnya bukan milik manusia. Anton mundur selangkah, menahan napas. "Kita harus menyelesaikan ini sekarang," seru Pak Rahmat. Dengan sekuat tenaga, ia melanjutkan doa-doanya, mengarahkannya langsung ke bayangan itu. Dan semakin ia membaca, semakin bayangan itu berteriak kesakitan. Suaranya menggelegar, seolah ribuan suara berbicara dalam satu waktu. Lalu, dengan satu jeritan panjang, bayangan itu menghilang. Rani yang masih berdiri di makamnya pun perlahan memejamkan mata. Tubuhnya mulai berubah menjadi kabut tipis, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Udara kembali normal. Malam terasa lebih hangat. Semua orang terdiam, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang nyata. Pak Ruslan jatuh berlutut, menangis tanpa suara. "Maafkan Bapak, Nak, maafkan." Pak Rahmat meletakkan tangan di bahunya. Semoga Rani kini telah tenang. Anton dan Rio menatap musola yang kini kembali sepi. Mereka tahu, ini belum benar-benar berakhir. Namun untuk malam ini, desa Sidodadi Sungai Rumbai bisa kembali bernapas lega. Setelah peristiwa malam itu, suasana di desa Sidodadi Sungai Rumbai mulai terasa lebih tenang. Warga yang sebelumnya dihantui ketakutan perlahan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, bagi Anton dan Rio, kejadian itu belum benar-benar berakhir. Mereka berdua masih sering merasakan hawa dingin yang aneh saat melewati musola tua. Bahkan, di beberapa malam, mereka mendengar suara lirih dari dalam musola meskipun tempat itu sudah dikunci rapat. Pak Rahmat pun masih sering datang ke sana untuk memastikan tidak ada lagi gangguan yang muncul. Namun,
ketenangan itu tak bertahan lama. Mimpi Anton. Malam itu, Anton terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia baru saja mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan sebuah cermin besar yang ada di dalam musola tua. Cermin itu tampak biasa saja, namun saat ia menatap bayangannya, ada sesuatu yang berbeda. Bayangan itu tersenyum, meskipun Anton sendiri tak menggerakkan wajahnya. Lalu, tiba-tiba, bayangan di cermin itu berubah. Wajahnya memanjang, matanya menghitam pekat, dan tangannya bergerak sendiri, mencoba menembus kaca untuk meraih Anton. Saat itu, ia mendengar suara bisikan lembut yang familiar. "Anton, kamu tidak akan bisa lari." Anton terbangun seketika. Jantungnya berdegup kencang. "Sial, mimpi apa ini?" gumamnya sambil mengusap wajahnya yang berkeringat. Namun, sesuatu membuatnya membeku di tempat. Di sudut kamar, ada cermin kecil yang ia letakkan di atas meja. Dan di dalam cermin itu, bayangannya masih tersenyum. Rio menghilang. Keesokan harinya, Anton merasa gelisah. Ia tidak bisa melupakan mimpi itu, dan perasaan tidak enak terus menghantuinya. Ia pun memutuskan untuk menemui Rio di rumahnya. Namun, saat ia tiba di sana, ibunya mengatakan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. "Rio belum pulang sejak tadi malam, Anton," ujar sang ibu dengan wajah penuh kekhawatiran. Anton terkejut. "Belum pulang? Tapi dia pergi kemana, Bu?" Ibunya menggeleng. "Aku tidak tahu. Terakhir kali aku melihatnya, dia bilang ingin pergi ke musola sebentar. Tapi sampai sekarang belum kembali." Anton merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Musola tua lagi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari ke arah musola, berharap Rio ada di sana. Cermin terlarang. Saat Anton tiba di musola, tempat itu terasa lebih suram dari biasanya. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Suasana di dalam begitu hening, hanya terdengar suara angin yang sesekali berhembus melalui celah-celah dinding kayu. Lalu matanya tertuju pada sesuatu. Cermin besar. Cermin yang ia lihat dalam mimpinya ada di sana, berdiri di sudut ruangan, tertutup debu dan bercak-bercak yang terlihat seperti noda darah kering. Dan di depan cermin itu, berdiri Rio. Anton menahan napas. "Rio?" Namun, temannya itu tidak menjawab. Ia berdiri kaku, wajahnya menghadap cermin, tubuhnya sedikit bergetar. Anton melangkah mendekat dengan hati-hati. Saat ia berada cukup dekat, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan Rio di cermin tidak mengikuti gerakannya. Tubuh Rio mulai bergerak perlahan, seakan terhipnotis. Bibirnya bergetar, menggumam sesuatu yang sulit dipahami. Anton mencoba menarik tangannya. "Rio, bangun! Sadar!" Namun, saat ia menyentuhnya, tiba-tiba Rio menoleh dengan cepat. Matanya kosong, dan mulutnya tersenyum aneh. Anton lihat ke dalam cermin. Anton menggeleng kuat. "Tidak! Rio, kita harus keluar dari sini!" Namun, Rio justru melangkah lebih dekat ke cermin. Tangannya perlahan-lahan terangkat, menyentuh permukaan kaca. Dan saat itu terjadi, cermin mulai bergetar hebat. Dari dalam cermin, muncul dua tangan kurus yang menghitam, meraih tubuh Rio dengan cepat. Anton berteriak, mencoba menariknya, tapi terlambat. Rio terseret masuk ke dalam cermin. Anton jatuh terduduk, matanya membelalak. Cermin itu kini kembali diam, hanya memantulkan bayangannya sendiri. Tak ada lagi tanda-tanda keberadaan Rio. Anton gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, dari dalam cermin itu,
terdengar suara tawa yang familiar. Suara Rani. Anton terduduk di lantai musola tua, matanya terpaku pada cermin besar di hadapannya. Rio telah menghilang. Temannya itu baru saja terseret masuk ke dalam cermin, ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pikirannya kalut. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya terasa lemas. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dari dalam cermin, terdengar suara bisikan lirih. "Anton, masuklah." Anton merinding. Itu suara Rani. Suara yang sudah lama tidak ia dengar secara nyata, namun kini terdengar begitu dekat. Ia mencoba mengalihkan pandangannya dari cermin, tapi sesuatu di dalamnya menarik perhatian. Di dalam bayangan kaca, ia melihat Rio berdiri di balik cermin. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit membungkuk, matanya kosong. "Anton, tolong aku." Suara Rio terdengar parau. Anton menelan ludah. "Rio, itu kamu? Apa yang terjadi?" Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari dalam cermin, menggenggam pergelangan tangan Rio dan menariknya kembali ke dalam kegelapan. Jeritan Rio terdengar samar sebelum bayangannya menghilang total. Cermin itu kembali normal. Anton menggelengkan kepala dengan panik. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Rio terjebak di sana. Pak Rahmat dan kunci ritual. Anton berlari keluar musola dengan napas tersengal. Ia harus menemui Pak Rahmat. Satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menyelamatkan Rio. Setibanya di rumah Pak Rahmat, ia mengetuk pintu dengan keras. Tak butuh waktu lama sebelum pria tua itu membukakan pintu. Mata Pak Rahmat membesar begitu melihat ekspresi ketakutan Anton. "Pak, Rio, dia hilang." "Dia diseret masuk ke dalam cermin," ujar Anton terbata-bata. Pak Rahmat menarik napas panjang, ekspresinya berubah serius. Ia melirik ke arah dalam rumahnya, lalu mempersilakan Anton masuk. "Aku sudah menduga ini akan terjadi," kata Pak Rahmat dengan suara dalam. "Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah penasaran yang terjebak di musola." Anton duduk, masih gemetar. Apa maksud Pak Rahmat? Apa hubungannya dengan Rani? Pak Rahmat menghela napas panjang, lalu berdiri dan mengambil sebuah buku tua dari lemari kayunya. Buku itu tampak usang, sampulnya penuh dengan simbol-simbol kuno. Ini adalah catatan lama tentang ritual Jaya Langkung. Salah satu ritual yang paling berbahaya adalah membuka pintu ke dunia lain. Jika ritual tidak dilakukan dengan benar, bisa jadi ada sesuatu yang lebih jahat yang ikut masuk ke dunia kita. Anton merasa perutnya mual. "Jadi kami yang membuka pintu itu? Karena ritual yang kami lakukan." Pak Rahmat mengangguk. Dan kini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rio adalah menutup pintu itu sebelum dia terperangkap selamanya. Anton menelan ludah. "Bagaimana caranya, Pak?" Pak Rahmat menatapnya tajam. "Kita harus melakukan ritual pemulangan arwah. Tapi ini tidak akan mudah, Anton. Banyak yang bisa salah. Jika kita gagal, bukan hanya Rio yang akan hilang, tapi kita semua bisa ikut terseret." Anton mengepalkan tangannya. Ia tahu ini berbahaya, tapi ia tak bisa membiarkan Rio sendirian di sana. Malam ritual pemulangan. Malam itu, Anton dan Pak Rahmat kembali ke musola tua. Mereka membawa peralatan ritual, dupa, lilin hitam, dan beberapa kain putih untuk perlindungan. Saat mereka tiba, musola tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus aneh, seakan berputar hanya di sekitar mereka. Anton menggigil, tapi berusaha tetap kuat. Pak Rahmat mulai menyiapkan tempat ritual. Ia menaburkan garam di sekitar cermin, lalu menyalakan lilin-lilin yang telah disiapkan. Anton,
Apapun yang terjadi, jangan menyentuh cermin sebelum aku mengizinkan, kata Pak Rahmat dengan tegas. Anton mengangguk. Ia menelan ludah, menyiapkan dirinya. Pak Rahmat mulai membaca mantra kuno dari buku tua yang dibawanya. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Lilin-lilin bergetar seolah tertiup angin meski tak ada yang bertiup. Lalu, cermin itu mulai bergetar. Anton menahan napas. Perlahan, di permukaan kaca mulai muncul bayangan. Rio. Temannya itu tampak lelah, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Namun kali ini, ia bukan sendirian. Ada sosok lain di belakangnya. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, wajahnya samar seperti kabut. Tapi mata hitamnya yang menatap lurus ke arah Anton membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Anton, tolong aku. Suara Rio terdengar lebih lemah. Pak Rahmat terus melantunkan doa-doanya, suaranya semakin cepat. Lalu, tiba-tiba, bayangan hitam di dalam cermin bergerak cepat dan meraih leher Rio. Anton panik. Pak, kita harus cepat. Pak Rahmat tidak berhenti. Ia terus membaca mantra, hingga tiba-tiba lilin-lilin di sekitar mereka padam serentak. Cermin itu bergetar lebih hebat, dan dari dalamnya, muncul suara jeritan panjang yang begitu menyakitkan. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cermin itu mulai retak. Anton melihat retakan menyebar cepat di seluruh permukaannya. Ini saatnya. Anton, panggil nama Rio. Panggil dia sekarang, perintah Pak Rahmat. Tanpa ragu, Anton berteriak, Rio, kembali ke sini. Sekarang. Rio yang tadi terseret oleh bayangan hitam kini berusaha melawan. Ia berusaha meraih ke arah Anton, sementara tangan bayangan itu menariknya semakin dalam. Anton tanpa berpikir panjang melangkah maju dan meraih tangan Rio. Tubuhnya terasa tertarik ke dalam, seperti ada kekuatan yang menghisapnya. Tapi ia tidak melepas genggamannya. Anton, jangan lepasin aku. Suara Rio semakin lemah. Pak Rahmat membaca doa terakhirnya, dan tiba-tiba cermin itu pecah berkeping-keping. Anton dan Rio jatuh terhempas ke lantai. Udara di musola tiba-tiba terasa ringan kembali. Mereka berhasil. Rio terbatuk dan menatap Anton dengan mata berkaca-kaca. Kita selamat. Anton mengangguk sambil tersenyum lemah. Iya, bro, kita selamat. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, Pak Rahmat menatap salah satu pecahan cermin di lantai. Dan di dalam pecahan itu, mata hitam yang menyeramkan masih menatap mereka. Malam di Sidodadi Sungai Rumbai kembali tenang setelah cermin di musola tua hancur berkeping-keping. Anton dan Rio terduduk di lantai, tubuh mereka masih gemetar setelah pertarungan dengan kekuatan gaib yang hampir menyeret Rio ke dunia lain. Pak Rahmat berdiri, tatapannya tajam meneliti setiap pecahan cermin yang berserakan di lantai kayu musola. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari salah satu pecahan cermin yang terbesar, mata hitam pekat masih menatap mereka. Seakan ada sesuatu atau seseorang yang belum benar-benar pergi. Pak Rahmat menarik napas dalam. Kita belum selesai. Arwah yang ada di dalam cermin masih terkunci di sini. Anton menelan ludah. Maksud Pak Rahmat, kita belum berhasil? Bukankah Rio sudah kembali? Rio yang masih terduduk di lantai, mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat. Aku masih bisa merasakan sesuatu. Seperti ada yang mengikutiku, sesuatu yang dingin. Pak Rahmat menoleh ke arah luar musola. Angin berhembus, membawa suara sayup-sayup dari desa. Kita harus menyelesaikan ini sebelum semuanya terlambat. Jika arwah yang tertinggal di dunia ini masih terikat, dia akan mencari cara lain untuk kembali. Anton gemetar. Lalu, bagaimana caranya?
Pak Rahmat menunduk dan mengambil salah satu pecahan cermin, lalu menatap bayangan dirinya di permukaannya. Kita harus mencari tempat asalnya. Tempat di mana arwah itu pertama kali bangkit. Rio memandang Pak Rahmat dengan ngeri. Maksud Pak Rahmat, kita harus kembali ke makam Rani. Pak Rahmat mengangguk. Ya, jika dia masih terikat di sini, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai di sana. Kita harus menemukannya. Anton dan Rio saling berpandangan. Mereka baru saja selamat dari maut, namun kini harus kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Makam Rani. Kembali ke makam Rani. Mereka tiba di pemakaman desa saat malam sudah larut. Cahaya bulan samar-samar menerangi batu-batu nisan yang tertutup lumut. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan kehadiran mereka telah diketahui oleh sesuatu yang tak terlihat. Anton menyalakan senter dan mengarahkannya ke makam Rani. Sejenak, tak ada yang aneh, hanya tanah yang terlihat lembab karena embun malam. Namun, saat mereka melangkah lebih dekat, jejak kaki muncul di atas tanah makam. Jejak kaki itu basah, seolah seseorang baru saja berjalan di sana. Rio menelan ludah. Tadi tidak ada jejak ini, kan? Pak Rahmat maju lebih dulu, tangannya memegang tasbih. Tetap di belakangku. Jika sesuatu terjadi, jangan panik. Anton mengangguk, meskipun ia bisa merasakan tangannya mulai gemetar. Pak Rahmat berlutut dan menyentuh tanah di atas makam Rani. Sejenak, ia menutup matanya, merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Lalu, tiba-tiba, tanah di atas makam mulai bergerak. Anton dan Rio mundur spontan. Tanah itu perlahan merekah, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hendak keluar. Pak Rahmat membuka matanya dengan cepat. Ini bukan arwah Rani. Ini sesuatu yang lain. Dari dalam tanah, perlahan muncul tangan kurus dengan kuku panjang dan menghitam. Suara lirih mulai terdengar, semakin lama semakin jelas. Aku masih di sini. Anton ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Tangan itu bergerak, mencakar-cakar udara, lalu sesuatu yang lebih besar mulai muncul dari dalam tanah. Sosok hitam dengan wajah kosong. Pak Rahmat mulai melantunkan doa dengan suara lantang. Kita harus mengusirnya sebelum ia mengambil bentuk sepenuhnya. Tapi sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, sosok itu tiba-tiba menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Lalu, dari belakang mereka, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Anton menoleh perlahan, dan matanya membelalak. Rani berdiri di sana. Arwah yang masih mencari jawaban. Sosok Rani terlihat seperti bayangan yang samar. Wajahnya masih seperti dulu, tetapi matanya terlihat kosong, penuh kesedihan. Gaunnya putih dan panjang, berayun lembut tertiup angin malam. Anton tak bisa berkata-kata. Rani. Arwah Rani menatap mereka dengan ekspresi sayu, lalu berbicara dengan suara yang terdengar seperti datang dari jauh. Aku tidak bisa pergi. Ada sesuatu yang belum selesai. Pak Rahmat maju selangkah. Apa yang masih mengikatmu di dunia ini? Arwah Rani mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke makamnya sendiri. Ke bawah tanah. Anton merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang terkubur bersamanya, sesuatu yang belum ditemukan. Rio gemetar. Apa maksudnya? Pak Rahmat menatap tanah makam yang baru saja bergerak. Kita harus menggali. Anton dan Rio menelan ludah. Mereka tidak pernah membayangkan akan menggali makam seseorang, terlebih lagi makam Rani. Namun, jika itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya, mereka harus melakukannya. Pak Rahmat mengambil sekop yang mereka bawa. Dengan doa yang terus terucap di bibirnya, ia mulai menggali. Malam semakin dingin,
angin semakin kencang. Tapi mereka tak berhenti. Lalu, sekop Anton mengenai sesuatu. Sebuah kotak kayu tua. Pak Rahmat mengangkat kotak itu perlahan. Tangannya gemetar saat ia membuka penutupnya. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah boneka Jaya Langkung yang sudah usang. Anton dan Rio terdiam. Mereka baru menyadari bahwa boneka ini adalah kunci dari semua kejadian mengerikan yang mereka alami. Pak Rahmat menatap mereka dengan wajah serius. Kita harus memusnahkan ini malam ini juga. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, angin berhembus lebih kencang dari sebelumnya. Dari balik pepohonan, sesuatu sedang mengawasi mereka. Angin malam berhembus kencang, menerpa pepohonan di pemakaman Sidoda di Sungai Rumbai. Anton, Rio, dan Pak Rahmat masih terpaku menatap kotak kayu tua yang mereka temukan di dalam makam Rani. Di dalamnya, boneka Jaya Langkung yang sudah usang tergeletak, terlihat seperti telah lama terkubur bersama jasad Rani. Namun, yang lebih mengerikan adalah secarik kain lusuh yang melilit boneka itu, bertuliskan mantra-mantra kuno dalam aksara yang hampir tidak terbaca. Anton menelan ludah. Pak Rahmat, ini apa sebenarnya? Kenapa bisa ada di makam Rani? Pak Rahmat meraba kain tersebut dengan hati-hati. Wajahnya semakin tegang. Ini bukan sekadar boneka Jaya Langkung biasa, Anton. Ini adalah alat pemanggil arwah yang sudah dirasuki energi jahat. Aku pernah membaca dalam kitab kuno, jika boneka seperti ini dikuburkan bersama seseorang, maka arwahnya akan terperangkap di dunia ini selamanya. Rio gemetar. Jadi, ada yang sengaja melakukan ini pada Rani? Seseorang mengutuknya. Pak Rahmat mengangguk perlahan. Bukan hanya mengutuknya, tapi memastikan Rani tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Anton mengepalkan tangannya. Siapa yang tega melakukan ini? Apa mungkin ini bukan sekedar kecelakaan? Apa mungkin kematian Rani adalah pembunuhan? Rahasia yang tersembunyi. Ketiga pria itu saling berpandangan. Udara malam terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Pak Rahmat menghela napas. Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ini. Dan cara terbaik untuk mengetahui kebenarannya adalah dengan bertanya langsung kepada arwah Rani. Rio terkejut. Tunggu, Pak. Maksudnya, kita harus melakukan ritual lagi? Bukankah kita sudah cukup mengalami teror? Pak Rahmat menatap Rio dengan serius. Kalau kita tidak menyelesaikan ini sekarang, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Arwah Rani akan terus terperangkap. Dan yang lebih buruk, roh jahat yang memanfaatkan boneka ini bisa semakin kuat. Anton mengangguk mantap. Kalau begitu, kita harus melakukannya malam ini juga. Ritual pemanggilan terakhir. Mereka kembali ke musola tua, tempat di mana semua kejadian mengerikan ini bermula. Lilin-lilin dinyalakan, dupa dibakar, dan Pak Rahmat mulai membacakan doa-doa khusus untuk membuka komunikasi dengan arwah Rani. Lama mereka menunggu, hanya suara jangkrik yang terdengar. Tapi tiba-tiba, suara isakan lirih mulai memenuhi ruangan. Anton dan Rio menegang. Dari sudut musola, asap tipis mulai berputar, membentuk sesosok siluet samar. Sosok itu perlahan menjadi lebih jelas. Rani. Matanya masih kosong, wajahnya pucat. Namun kali ini, dia terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Pak Rahmat maju selangkah. Rani, kami di sini untuk membantumu. Beritahu kami, siapa yang melakukan ini padamu? Arwah Rani terdiam. Kemudian, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu musola yang masih terbuka. Anton menoleh, dan saat itu juga, angin bertiup kencang, membanting pintu musola hingga tertutup keras. Lalu, suara berbisik terdengar. Bapak,
Bapak yang membunuhku. Anton menegang. Bapak siapa, Rani? Siapa yang membunuhmu? Rani menunduk, lalu dengan suara pelan namun jelas, dia menyebut satu nama. Pak Ruslan. Rio menahan napas. Tidak mungkin. Pak Ruslan? Ayah Rani sendiri. Pak Rahmat menatap mereka dengan ekspresi suram. Jika ini benar, berarti kematian Rani bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Kebenaran yang mengerikan. Mereka bergegas menuju rumah Pak Ruslan, ayah Rani. Ketika mereka tiba, Pak Ruslan terlihat duduk di beranda, rokok menyala di tangannya. Wajahnya terlihat letih, namun ekspresi matanya menunjukkan sesuatu yang lain, rasa takut. Anton melangkah maju. Pak Ruslan, kami tahu semuanya. Kami tahu Rani tidak mati karena kecelakaan. Kami tahu ada boneka Jaya Langkung terkutuk yang dikubur bersamanya. Dan kami tahu bahwa Bapak adalah orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Pak Ruslan tersentak. Wajahnya mendadak pucat. Apa yang kalian bicarakan? Itu tidak benar. Aku mencintai anakku. Aku tidak mungkin membunuhnya. Tapi sebelum dia bisa berkata lebih banyak, suara langkah kaki bergema di dalam rumah. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lampu rumah berkedip-kedip, dan bayangan Rani muncul di belakang Pak Ruslan. Bapak, kenapa Bapak lakukan ini padaku? Pak Ruslan berbalik dengan ekspresi horor. Tidak. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak berniat membunuhmu, Rani. Aku hanya ingin menghentikanmu pergi dengan laki-laki itu. Anton menatap Pak Ruslan dengan ngeri. Jadi ini tentang itu. Bapak membunuh Rani karena dia ingin menikah dengan seseorang yang Bapak tidak setujui. Pak Ruslan menangis, lututnya melemas. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin menakutinya, tapi dia jatuh, kepalanya terbentur batu. Aku panik, aku harus menyembunyikan semuanya. Suara Rani kembali terdengar, lebih tajam kali ini. Dan Bapak memilih mengutukku. Membiarkanku terjebak di dunia ini selamanya. Pak Ruslan menangis makin keras. Maafkan aku, Rani. Angin kembali berhembus kencang. Bayangan Rani perlahan memudar, tetapi sebelum dia benar-benar menghilang, suaranya terdengar jelas untuk terakhir kalinya. Aku akan pergi, tapi Bapak akan menerima hukuman yang setimpal. Lalu, Pak Ruslan berteriak keras, tubuhnya jatuh ke tanah, matanya terbelalak, dan ia tidak bergerak lagi. Anton dan Rio hanya bisa menatap tubuh Pak Ruslan dengan ketakutan. Pak Rahmat menutup matanya, membaca doa dengan lirih. Malam itu, arwah Rani akhirnya pergi. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Bab 10, akhir dari segalanya. Hening menyelimuti desa Sidoda di Sungai Rumbai. Malam itu, setelah jeritan terakhir Pak Ruslan, semua terasa begitu sunyi. Anton, Rio, dan Pak Rahmat masih berdiri terpaku, menatap tubuh tak bernyawa Pak Ruslan yang jatuh di beranda rumahnya. Matanya terbuka lebar, ekspresi teror masih membekas di wajahnya, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun, di udara yang dingin itu, satu hal terasa berbeda. Rani telah pergi. Anton mengusap wajahnya yang berkeringat. Pak Rahmat, apakah ini sudah berakhir? Suaranya gemetar, masih belum percaya dengan apa yang baru saja mereka lalui. Pak Rahmat mengangguk perlahan. Arwah Rani akhirnya mendapatkan keadilan. Dia tidak akan lagi menghantui kita. Tapi, ia memandang ke tubuh Pak Ruslan. Hukuman bagi orang yang berdosa tetap akan datang, entah di dunia ini atau di akhirat. Rio duduk di anak tangga beranda,
Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Aku masih tidak percaya. Pak Ruslan membunuh putrinya sendiri hanya karena masalah sepele. Suaranya penuh kemarahan dan kebingungan. Pak Rahmat menarik napas panjang. Orang yang dikuasai ego dan ketakutan bisa melakukan apa saja. Bahkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh akal sehat. Anton menatap ke kejauhan. Udara malam terasa lebih ringan, namun tetap menyisakan sesuatu yang dingin di hatinya. Sebuah akhir yang mengerikan untuk sebuah tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Pembersihan musola. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di musola tua. Mereka datang membawa air suci, garam, dan perlengkapan lainnya untuk membersihkan tempat itu dari sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih tertinggal. Pak Rahmat memimpin doa, sementara Anton dan Rio membantu menyingkirkan puing-puing kaca dari cermin yang hancur semalam. Saat mereka membersihkan lantai musola, Anton menemukan sesuatu di bawah pecahan cermin. Sebuah surat lusuh. "Pak Rahmat, ini apa?" Anton menyerahkan surat itu dengan hati-hati. Pak Rahmat membuka lembaran kertas itu perlahan. Tulisan tangan yang usang terbaca samar, namun masih cukup jelas untuk dibaca. "Bapak, jika aku harus pergi, aku ingin Bapak tahu bahwa aku mencintai seseorang. Aku ingin bahagia, tapi aku takut Bapak tidak akan pernah menerimanya. Jika aku menghilang, tolong jangan cari aku. Aku hanya ingin bebas." Anton merasakan sesuatu mencengkeram hatinya. Ini dari Rani. Pak Rahmat mengangguk dengan ekspresi sendu. Dia ingin hidup dengan seseorang yang dia cintai. Tapi ayahnya tidak pernah mengizinkannya. Ini bukan hanya tentang kematian, Anton. Ini tentang seorang gadis yang ingin bebas, tapi malah terjebak dalam kegelapan. Rio menggepal tangannya. "Kalau saja kita tahu lebih awal." Pak Rahmat menepuk bahunya. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya." Anton menghela napas. Setidaknya, sekarang semuanya sudah berakhir. Mimpi terakhir. Malam itu, Anton kembali ke rumahnya dan langsung merebahkan diri di tempat tidur. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, saat ia mulai tertidur, sesuatu yang aneh terjadi. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Anton berdiri di tepian sungai yang tenang. Kabut tipis menyelimuti air, membuat suasana terasa damai dan misterius sekaligus. Dari kejauhan, seseorang berjalan mendekatinya. Rani. Dia tidak lagi terlihat menyeramkan seperti sebelumnya. Wajahnya berseri, matanya lembut, dan ia mengenakan gaun putih yang bersih. Anton terpaku, tidak tahu harus berkata apa. "Terima kasih, Anton," suara Rani terdengar pelan, penuh ketenangan. Anton menelan ludah. "Rani, kamu sudah tenang sekarang." Rani mengangguk, lalu tersenyum. "Aku akhirnya bebas. Aku bisa pergi ke tempat di mana aku seharusnya berada." Anton merasakan matanya mulai panas. "Aku minta maaf. Aku berharap semua ini tidak terjadi." Rani menatapnya dengan penuh kelembutan. "Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan menyesali sesuatu yang bukan salahmu. Aku hanya ingin mengatakan, jangan takut untuk hidup, Anton. Jangan biarkan rasa takut mengurumu seperti yang terjadi padaku." Anton ingin bertanya lebih banyak, tapi sebelum ia bisa berkata-kata, Rani perlahan mulai memudar. Angin lembut berhembus, membawa suara terakhirnya. "Selamat tinggal." Anton terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap langit-langit kamarnya, hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasakan ketakutan. Rani akhirnya damai. Epilog.
kembali ke kehidupan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, desa Sidoda di Sungai Rumbai kembali tenang. Musola tua yang sebelumnya menjadi tempat penuh kengerian kini telah dibersihkan dan direnovasi. Para warga mulai beraktivitas seperti biasa, meskipun cerita tentang Jaya Langkung dan Rani akan selalu menjadi bagian dari sejarah desa. Anton dan Rio duduk di tepi sungai, menikmati angin sore yang sejuk. "Aku masih belum percaya semua ini akhirnya selesai," kata Rio sambil menghirup udara dalam-dalam. Anton tersenyum kecil. "Aku juga. Tapi kita belajar banyak tentang bagaimana ketakutan dan kemarahan bisa menghancurkan seseorang." Rio menoleh ke arah Anton. "Lalu apa rencanamu sekarang?" Anton menatap ke kejauhan. "Aku ingin mulai hidup tanpa rasa takut. Seperti yang Rani bilang dalam mimpiku. Aku ingin menjalani hidupku tanpa terbebani masa lalu." Rio mengangguk, lalu tertawa kecil. "Aku juga. Tapi satu hal yang pasti. Aku gak akan pernah main Jaya Langkung lagi." Anton ikut tertawa. "Sama. Aku juga." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati ketenangan yang akhirnya kembali.